Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami tadi. Kelompok kami mengambil teori dari Hamzah B. Uno 2017. Beliau mengatakan bahwa motivasi belajar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun ciri-ciri dari masing-masing kelompok tersebut yaitu: pertama, adanya hasrat atau keinginan untuk berhasil dalam belajar. Kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam pembelajaran. Yang kelima, adanya keinginan yang menarik dalam belajar. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Bapak Hamzah ini juga menuliskan tentang prinsip motivasi belajar. Motivasi mempunyai peranan penting dalam aktivitas belajar agar motivasi lebih optimal. Maka, prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar dan mengajar. Ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar sebagai berikut. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Seseorang melakukan aktivitas belajar karena adanya dorongan. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Minat merupakan kecenderungan psikologi yang menyenangi suatu subjek. Belum sampai melakukan kegiatan, namun minat adalah motivasi dalam belajar. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang. Lalu yang kedua, motivasi berupa pujian. Pujian lebih baik daripada hukuman, meskipun hukuman tetap diberlakukan dalam memicu semangat belajar anak didik. Tetapi, masih lebih baik penghargaan berupa pujian. Setiap orang pun senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini memberikan semangat kepada seorang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya atau prestasi belajarnya. Tetapi, pujian yang diucapkan tidak asal dan harus pada tempatnya. Yang ketiga, kebutuhan belajar dalam kehidupan. Anak didik membutuhkan penghargaan dan perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya. Merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik. Semuanya dapat memberikan motivasi bagi anak didik dalam belajar. Guru yang berpengalaman harus dapat memanfaatkan kebutuhan anak didik, sehingga dapat memancing semangat belajar anak didik dan menjadi gemar belajar. Anak didik pun giat belajar untuk memenuhi kebutuhannya, demi memuaskan rasa ingin tahunya terhadap sesuatu. Lalu, bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi dalam belajar tersebut? Ada strategi untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Yang pertama, berasal dari faktor internal atau
guru yang mengajar siswa tersebut, yaitu mengubah atau mengolah suasana kelas. Ini contohnya seperti tempat belajarnya yang tidak hanya belajar di kelas-kelas saja, tapi juga belajar di outdoor seperti di perpustakaan atau di museum atau di taman, seperti itu. Yang kedua, guru tidak hanya memberi materi secara ceramah, tetapi juga diselingi dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti ice breaking atau semacam game-game kecil, sehingga murid tidak akan jenuh saat pelajaran. Yang ketiga, guru harus terlihat semangat dalam mengajar. Dalam hal ini, guru harus menguasai emosi dan menata suasana hati, sehingga saat mengajar, suasana kelas pun ikut menjadi lebih baik. Lalu, yang kelima, guru peka terhadap siswa. Jadi, jika ada siswa yang dirasa di kelas hanya melamun atau diam saja, kurang bersemangat, guru harus peka terhadap siswa tersebut, bertanya, kenapa kamu kok lemes, kok gini, gitu. Yang kedua, ada faktor eksternal dari siswanya sendiri. Yang pertama, adanya minat atau kesadaran dalam diri siswa itu sendiri untuk semangat termotivasi dalam belajar. Yang kedua, dukungan belajar dari lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, bergaul dengan circle atau kelompok yang baik dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Contohnya, mencari lingkungan dengan orang-orang yang produktif agar siswa tersebut juga ikut menjadi produktif. Selain teori dari Hamzah P. Uno tadi, saya juga tertarik dengan salah satu motivasi belajar dari Jerome Pauline, yaitu pertama, membahagiakan Tuhan dan orang terdekat. Tuhan sudah ngasih kita kesempatan untuk hidup dengan tenaga dan kesehatan. Kalau kita menyia-nyiakan, kita akan berpikiran kalau kita bakalan mengecewakan Tuhan. Lalu, dengan belajar atau produktif, kita juga bisa membuat orang-orang terdekat kita bangga. Siapa sih yang nggak bangga kalau anak atau saudara atau teman sukses dalam belajar dan berprestasi dalam pendidikannya? Lalu, yang kedua, gagal itu sakit. Kita semua pasti pernah gagal. Gimana sih rasanya gagal? Sakit kan? Tapi, sakit itu tak berdarah. Nah, aku pribadi pernah mengalami kegagalan akibat kemalasanku. Waktu SMP, aku pernah males ngerjain tugas yang dikasih ke guru. Jadi, waktu diberi tugas itu, aku mikirnya, ntar aja, nanti. Tapi, tiba-tiba tugas itu udah disuruh kumpul. Dan aku membayangkan, kalau aku begitu terus, aku akan terus-terusan gagal dan nilaiku pasti akan turun. Jadi, dengan semangat belajar, kita bakal mengurangi kegagalan tersebut. Lalu yang ketiga, kalah sama orang lain. Kalau aku dulu pas SMK pernah bersaing sama teman sebangku. Nah, waktu itu nilaiku kalah dalam ujian, dan ketika membayangkan itu, bukan membayangkan lagi sih, maksudnya udah terjadi,
akhirnya aku benar-benar termotivasi buat belajar dan produktif dalam bersekolah. Karena aku nggak mau kalah lagi sama orang lain, dan ketika tahu kalau orang lain itu lebih produktif daripada aku, maka aku akan merasa malu. Jadi tipsnya adalah mencari lingkungan dengan orang-orang yang produktif dan semangat dalam belajar, supaya kita ketularan atau istilahnya terpengaruh sama orang itu dalam hal positif, yaitu dengan semangat belajar dan terus produktif. Jadi begitu saja presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.